Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Wulandini. Saya dari Tagedris Biologi 2 semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Genetika, yang mana ujiannya menjawab melalui video. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai untuk menjawabnya. Adapun untuk soal pertama, yaitu tentang analisislah perbedaan tahapan inisiasi dan terminasi transkripsi pada makhluk hidup eukariotik dan prokariotik. Jadi di sini saya akan menjawabnya. Pada makhluk hidup eukariotik, inisiasi transkripsi. Jadi pada makhluk hidup eukariotik itu membutuhkan faktor transkripsi atau basal transcription factors yang menempel pada daerah promotor di DNA yang membentuk kompleks inisiasi yang tepat sebelum RNA polimerase yang berikatan dan memulai transkripsi. Jadi pada mekanisme transkripsinya itu pada eukariot pada dasarnya menyerupai mekanisme pada prokariot. Selanjutnya pada terminasi transkripsi, jadi tahap terakhir ini dari transkripsi itu adalah terminasi yang mengarah pada disosiasi transkripsi lengkap dan membuka RNA polimerase dari DNA template. Jadi prosesnya itu sangat panjang dan berbeda untuk masing-masing 3 RNA polimerase. Sedikit pun dipahami dari 3 tahap transkripsi ini, yaitu yang pertama pada makhluk hidup prokariotik, inisiasi transkripsi. Pada prokariot, gen terdiri atas 3 bagian utama, yaitu daerah pengendali atau promoter, yang kedua ada bagian struktural, dan ketiga ada terminal. Jadi pada bagian promoter ini merupakan bagian gen yang berperan dalam mengendalikan proses transkripsi dan terletak pada ujung 5 promoter. Pada promoter terletak pada dan terdiri atas operator. Jadi bagian struktural adalah bagian gen yang terletak di sebelah kiri atau downstream untuk urutan DNA spesifik atau kode-kode genetik yang akan ditranskripsi. Pada terminasi transkripsi, proses terminasi transkripsi ini pada prokariot sangat bergantung dan faktor RHO tidak tergantung pada faktor RHO. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan tahapan inisiasi translasi pada makhluk hidup eukariotik dan prokariotik. Jadi perbedaannya terdapat pada translasi pada eukariotik, yaitu selanjutnya soal nomor 2, jelaskan perbedaan tahapan inisiasi translasi pada makhluk hidup eukariotik dan prokariotik. Jadi perbedaan antara tahapan inisiasi dan translasi pada makhluk hidup eukariotik dan prokariotik yaitu yang pertama kita bahas translasi dulu ya. Translasi pada eukariotik yaitu pada eukariotik terdapat perbedaan pada translasi. Transkripsi terjadi tidak bersamaan dengan translasi. Dengan adanya membran inti daripada eukariot, dapat dibedakan tempat terjadi transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di dalam inti, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersama-samaan. Namun yang membedakannya sebab waktunya tidak dapat terjadi secara bersama, sebab sebelum dapat melakukan translasi harus merampungkan terlebih dahulu proses transkripsi. Proses transkripsi ini pada translasi pada eukariot pun lebih kompleks daripada eukariot. Selanjutnya perbedaan untuk translasi pada prokariotik, yaitu translasi terjadi sebelum transkripsi sepenuhnya dirampungkan. Hal ini dimungkinkan karena pada prokariot molekul mRNA ditranslasikan berdasarkan dari ujung 5 kuadrat ke ujung 3. Selain dari itu pada prokariotik tidak terdapat membran inti, sehingga tidak ada yang memisahkan transkripsi dan translasi.
sebagaimana yang telah terjadi pada eukariot sehingga translasi dapat segera dilakukan. Selanjutnya untuk soal nomor 3, pertanyaannya yaitu proses apa saja yang terjadi pada tahapan elongasi dan terminasi pada proses translasi. Adapun jawabannya yaitu elongasi. Jadi pada kodon mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino ini lalu digabungkan dengan bantuan tRNA untuk membentuk polipeptida. Terminasi itu adalah tahapan terakhir dari ketika kodon terakhir atau kodon stop bertemu dengan ribosom. Pada tahapan elongasi pada proses translasi dapat dikatakan. Selanjutnya soal ketiga yaitu proses apa saja yang terjadi pada tahapan elongasi dan terminasi pada proses translasi. Adapun jawabannya yaitu pada tahapan elongasi ini pada proses translasi dapat dikatakan terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Dan pada tahapan ini RNA polimeras membuka ikatan double helix pada bagian gen yang dikendali. Jadi setelah itu untuk dilakukan penyalinan urutan basa lalu pada DNA sehingga terbentuk RNA baru. Lalu enzim RNA polimerase tadi akan terus membentuk mRNA dan tRNA ke dalam larutan asam amino. Sedangkan pada tahapan terminasi pada proses translasi merupakan akhir dari proses translasi. Karena pada tahap ini sebab kodon tersebut akan mengaktifkan faktor pelepas yang penyebab bertambahnya molekul air pada asam amino yang telah terbentuk. Untuk elongasi ini, kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino ini digabungkan menjadi bantuan tRNA membentuk polipeptida. Untuk terminasi ini adalah tahapan terakhir ketika kodon terakhir atau kodon stop bertemu dengan ribosom. Pada soal nomor 4 yaitu bagaimana mekanisme determinasi kelamin pada makhluk hidup, prokariot dan eukariot. Untuk soal ini jawaban saya adalah mekanismenya bisa dilihat jika dilihat dari bakteri E. coli, organismenya berkawin. Pada soal nomor 4 yaitu bagaimana mekanisme determinasi kelamin pada makhluk hidup, prokariot dan eukariot. Jadi, jawaban saya di sini yaitu pada bakteri E. coli mekanismenya jika dilihat dari genetiknya, organisme berkawin senter memiliki materi genetik tambahan yaitu F atau fertili dan tidak dimiliki oleh organisme betina. Hanya dimiliki oleh organisme jantan saja. Pada bakteri ini, organisme jantan disimbolkan E+, dan organisme betina disimbolkan dengan F-. E+ dapat mentransfer faktor F yang dimiliki ke fase F-, dan F- dapat berubah menjadi F+. Hal ini bisa terjadi karena E+ berisi plasmid atau faktor F. Pada plasmid tersebut terdapat kelompok gen tersebut yang membuat bakteri tersebut dapat kemampuan mentransfer materi genetiknya. Sedangkan ekspresi kelamin pada makhluk hidup eukariot yang terlihat lebih maju dibandingkan makhluk prokariotik. Makhluk hidup eukariotik umumnya telah mampu membedakan antara jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina dengan keberadaan kromosom lainnya. Untuk soal nomor 5 yaitu analisislah konsep genetik yang menjelaskan warna pada kucing kaliko. Jadi saya di sini akan menganalisis konsep genetik yang dapat menjelaskan pada warna kucing kaliko, yaitu kromosom X-nya membawa gen pembawa warna bulu oranye atau hitam. Pada kucing jantan hanya dimiliki satu kromosom X sehingga pada yang dapat memiliki warna bulu oranye atau hitam. Sedangkan pada kucing betina memiliki dua kromosom. Kromosom X tersebut memiliki dua warna yaitu oranye dan hitam. Warna bulu mereka itu warna putih dan tidak ditentukan oleh gen. Maka dapat disimpulkan dari keterangan ini
bahwa hanya kucing yang betina yang memiliki 2 kromosom X lah yang dapat memiliki bulu 3 warna, yang berarti memiliki 2 kromosom Y atau XXY atau mengalami mutasi di gen. Untuk pengatur warna bulunya sendiri itu tapi mutasi, jadi secara spontan semacam ini tidak diturunkan pada keturunannya. Untuk pertanyaan soal nomor 6, bagaimana prinsip haploid dan pada lebah yang memberikan informasi terkait konservasi agar Selanjutnya untuk soal nomor 5 yaitu analisislah konsep genetik yang dapat menjelaskan warna pada kucing kaliko. Nah, yang saya analisis untuk pada konsep genetik itu dapat menjelaskan pada warna pada kucing kaliko tersebut, yaitu kromosom X membawa gen pembawa warna bulu oranye atau hitam. Nah, pada kucing kaliko ini bulunya terdapat dua bulu yaitu oranye dan hitam. Pembawa bulunya itu pada kucing jantan hanya memiliki 1 kromosom X sehingga dapat memiliki warna bulu oranye dan hitam. Sedangkan kucing dan betina terdapat pada 2X sehingga dapat memiliki juga warna oranye dan hitam. Warna bulu putih sepertinya tidak ditentukan oleh gen, maka dapat disimpulkan dari keterangan ini bahwa hanya kucing betina yang memiliki 2 kromosom X lah yang dapat memiliki warna oranye dan hitam, dan yang dapat memiliki bulu 3 warna berarti ia memiliki kromosom X, yaitu dengan XXY atau mengalami mutasi di gen P yang mengatur bulu. Nah, tapi pada mutasi ini spontan semacam ini tidak diturunkan pada keturunannya. Pada soal nomor 6 yaitu bagaimana prinsip haploid pada makhluk hidup yang memberikan informasi terkait konservasi agar penyerbukan tanaman dapat tetap terjaga. Nah, pada spesies haploid betina ini berkembang dari telur dan jantan yang dibuahi sel telur yang tidak dibuahi. Dikarenakan apa? Yaitu dikarenakan seorang laki-laki adalah haploid atau hanya memiliki 1 salinan dari setiap gen. Jadi anak yang perempuan yaitu dengan haploid 2 salinan setiap gen berbagi dengan 100% gennya dan 50% ibu mereka. Oleh karena itu gen mereka terbagi menjadi 75% gen bersatu satu sama lain. Semua lebah itu adalah haploid, tapi tidak semuanya bersifat banyak pasangan atau spesies eusosial. Dengan ratu banyaknya pria yang menciptakan setengah saudara atau yang memiliki 25% gen mereka. Nah, dapat kita ketahui haploid yang tidak diperlukan dan tidak memadai untuk eusociality dan tidak memadai untuk eusociality. Tapi jangan salah, tapi untuk monogami ratu kawin tunggal adalah lebah leluhur untuk semua spesies eusosial yang saat ini sedikit. Jadi oleh karena itu kemungkinan haploid untuk berkontribusi terhadap evolusi eusociality pada lebah ini sangat minim, karena setiap lebah evolusi eusociality beradaptasi yang sama memiliki sangat juga mempertahankan diri, dan lebah juga mempertahankan sengatan ekornya yang merasa terganggu atau terusik dari lebah menusukkan sengatan ekornya berkali-kali ke epidermis musuhnya sehingga merasa kesakitan. Nah, jadi jangan salah lagi untuk membedakannya ya. Nah, untuk soal ke-7, adapun soalnya mengapa materi genetik perlu mengalami perubahan. Materi genetik mengalami perubahan itu karena adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotip. Nah, untuk soal ke-8, soalnya tersebut yaitu membuat peta konsep berkaitan dengan konsep esensial pada materi mutasi dan rekombinasi. Untuk jawabannya lebih detail nanti dapat dilihat di PPT saya ya. Jadi untuk lebih apanya saya menjelaskan sedikit tentang peta konsepnya. Untuk mutasi tersendiri terdapat penyebab internal dan eksternal dan terdapat kategori pada tingkat mutasi. Untuk pertama penyebab internalnya itu ada tauderisme,
Yang kedua ada penggelembungan, dan ketiga depurinasi dan saminasi. Yang keempat ada transposisi. Nah, faktor eksternalnya ada fisika dan kimia. Untuk kategorinya yaitu berdasarkan penyebab, berdasarkan lokasi, berdasarkan tipe, berdasarkan perubahan molekul, berdasarkan mutasi, berdasarkan skala memulai, dan berdasarkan efek fenotip. Untuk lebih detailnya dapat dilihat nanti di PPT saya. Untuk soal nomor 9, yaitu adapun soalnya, pada suatu populasi ditemukan dua macam alel untuk suatu gen yang mengatur kerja metabolisme tertentu. Frekuensi alel C adalah 0,6, sedangkan frekuensi alel C adalah 0,4. Tentukan frekuensi genotipe berdasarkan gen tersebut. Untuk pertama, yaitu pada suatu populasi ditemukan dua macam alel. Nah, atas asas Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel frekuensi genotip dalam suatu populasi akan terjadi konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari suatu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan. Jadi bila terpengaruh, di mana pengaruh tersebut yaitu perkawinan tak acak atau mutasi dan mutasi seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyutan genetik, dan aliran gen. Jadi contoh yang paling sederhana dapat terlihat pada suatu lokus tunggal berada ganda, dan alel yang dominan ditandai dengan A dan resesif ditandai dengan A juga. Kedua resesif tersebut dapat ditandai dengan P dan Q secara berurutan. Frekuensi A sama dengan P, frekuensi A kecil sama dengan Q, P tambah Q sama dengan 1. Jadi apabila populasi berada dalam keseimbangan, maka frekuensi A besar A sama dengan P kuadrat. Untuk homozigot AA dalam populasi, frekuensi A kecil double sama dengan Q kuadrat untuk homozigot A besar, dan frekuensi A kecil sama dengan 2 PQ untuk heterozigot. Nah, untuk lebih detailnya saya akan menjawabkan dan menjabarkan. Untuk lebih detailnya lagi, saya akan cantumkan di PPT nanti. Nah, di sini saya akan mencoba menjawabnya ya. Diketahui dengan C sama dengan 0,6, C kecil sama dengan 0,4. Yang ditanya itu frekuensi genotipenya. Jadi frekuensi alel pertama diketahui P itu sama dengan 0,6, Q kecil itu sama dengan 0,4. Untuk yang kita cari frekuensi genotipenya, C besar sama dengan P kuadrat sama dengan 0,6 pangkat 2, hasilnya 0,36. C besar C kecil sama dengan 2 PQ, 2 dalam kurung 0,6 dikalikan sama 0,4, hasilnya 0,48 kan. Nah, terus di bawahnya C kecil sama dengan Q2 sama dengan 0,4 kuadrat, hasilnya 0,16. Jadi hasil dari frekuensi genotip berdasarkan gen tersebut adalah 0,36 ditambah 0,48 ditambah 0,16 sama dengan 1. Untuk soal terakhir, suatu populasi terdiri dari 90 orang normal dan 90 orang albino. Jadi albino ditentukan oleh alel resesif A pada keadaan hozigot, sedangkan fenotip normal ditentukan oleh alel dominan A. Tentukan frekuensi alel dan frekuensi genotip. Nah, balik lagi kita kepada hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip pada suatu populasi tetap sama selama beberapa generasi, dan hukum Hardy-Weinberg berfungsi sebagai parameter revolusi pada suatu populasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka frekuensi gen yang menyebabkan terjadinya evolusi sendiri. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan perhitungannya. Diketahui normal itu kan 90, albino itu 100, dan totalnya 100 orang. Yang ditanya frekuensi alel dan frekuensi genotip frekuensi alel. Yang pertama kita hitung Q-nya dulu. Q kecil, Q kuadrat itu sama dengan 0,1, sedangkan Q sama dengan 0,1 sama dengan hasilnya 0,3. Adapun rumusnya P tambah Q sama dengan 1
P sama dengan 1 dikurang Q lagi sama dengan 1 dikurang 0,32. Hasilnya 0,68. Baiklah, itu sajalah jawaban dari UAS genetika saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.